salam sejahtera untuk kita semua. Baik di pertemuan di mata kuliah analisis lingkungan bisnis dengan topik kebijakan publik mengenai tinjauan BUMN perseroan dengan dosen pengampu Melia Yosita SMMM. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yupiana dengan NIM 2010417177 dari kelas A3 Manajemen Pagi. Baik, topik pembahasan kita di sini ada 7. Yang pertama pengertian BUMN, yang kedua unsur BUMN, yang ketiga tujuan BUMN, yang keempat fungsi dan peran BUMN, yang kelima dasar hukum perseroan BUMN, yang keenam bentuk-bentuk BUMN, yang ketujuh perseroan terbatas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisah. Pada awalnya BUMN adalah perusahaan negara. Namun seiring berjalannya waktu namanya berganti menjadi badan milik negara yang disebut dengan BUMN. Baik, kita akan menjelaskan yang kedua yaitu unsur-unsur BUMN, di mana di sini unsurnya ada 4. Yang pertama yaitu badan usaha, yang kedua seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, yang ketiga penyertaan secara langsung, dan yang keempat berasal dari kekayaan negara yang dipisah. Kita bahas yang pertama nih yaitu badan usaha. Rencana perundang-undangan di muka parlementer perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi diri sendiri. Badan usaha adalah wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola, untuk melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan, dan BUMN adalah bisnis yang bertujuan mengelola bisnis. Nah, yang kedua yaitu seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Sebuah badan usaha dapat dikategorikan sebagai BUMN jika modal badan usaha sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasai oleh negara, maka akan ditetapkan kategori sebagai BUMN juga. Yang ketiga yaitu penyertaan secara langsung, maka negara terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan. Menurut penjelasan pasal ayat 3, pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Misalnya PT Kereta Api Indonesia adalah salah satu termaksud BUMN karena sebagian modal perseroan tersebut berasal dari modal penyertaan langsung di negara Republik Indonesia. Dan yang keempat yaitu berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksud dari kekayaan yang dipisahkan ialah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapat dari belanja negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN. Kita akan jelaskan yang ketiga yaitu tujuan BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 mengenai badan usaha milik negara, dijelaskan melalui 2 pasal bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan. Di sini maksud dan tujuannya ada 5. Yang pertama yaitu membagi sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerima negara secara khusus. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum beberapa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuh hajat hidup orang banyak. Dan yang keempat, jadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh stok swasta dan koperasi. Dan yang kelima yaitu turut aktif memberi bimbingan dan bantuan kepada perusahaan golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Kita akan bahas yang keempat nih, yaitu fungsi dan peran BUMN. BUMN memiliki fungsi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan perekonomian negara. Fungsi dan peran BUMN di sini ada 10, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta.
Yang kedua, merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Keempat, sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. Yang kelima, sebagai penghasil barang dan jasa demi memenuhi orang banyak. Yang keenam, sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Dan yang ketujuh yaitu pembuka lapangan kerja, yang kedelapan penghasil devisa negara, yang kesembilan pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi, dan yang kesepuluh pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap berbagai lapangan usaha. Kita bahas materi yang kelima nih, yaitu mengenai dasar hukum perseroan BUMN. Pada dasar keberadaan BUMN di Indonesia memiliki keterikatan yang erat dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditulis pada ayat 2 dan 3. Ayat 2 yang tertulis sebagai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan ayat 3 yang tertulis bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang disampaikan pada pasal 33 tersebut yang bersifat penting agar kesejahteraan rakyat banyak terjamin dengan dapatnya rakyat memanfaatkan sumber-sumber kemakmuran rakyat yang berasal dari bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya. Nah, di sini juga terdapat yaitu ciri-ciri badan hukum, di mana ciri-ciri badan hukum di sini ada 5. Yang pertama yaitu pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila perseroan belum ada pengesahan, maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan perekrutan firma. Kedua yaitu persero merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Ketiga yaitu memiliki harta kekayaan sendiri, yang berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan. Yang keempat, dapat melakukan hubungan hukum sendiri atas nama perseroan. Yang kelima, mempunyai tujuan sendiri yakni mencari keuntungan. Kita akan jelaskan materi yang keenam nih, yaitu bentuk-bentuk badan usaha milik negara. Setelah mengenal pengertian BUMN, kamu juga perlu mengetahui bentuknya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ada 2 bentuk BUMN nih yang wajib diketahui, yaitu perusahaan persero dan perusahaan umum. Kita akan bahas satu persatu nih, yaitu perusahaan perseroan. Perusahaan BUMN yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dari saham yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Adapun pendirian berbeda dengan pendirian badan hukum. Pada umumnya perseroan didirikan dengan diusulkan oleh menteri kepada presiden diderai dengan dasar pertimbangan serta dikaji bersama dengan menteri teknis dan menteri keuangan. Contoh perusahaan negara yang berbentuk perseroan antara lain PT Pos Indonesia, PT PLN, PT Telkom Garuda Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT KAI, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri perusahaan perseroan yaitu ada 4. Yang pertama, makna usaha adalah untuk memupuk keuntungan, meningkatkan nilai perusahaan, dan menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Kedua, berbentuk perseroan terbatas. Yang ketiga, modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisah. Dan yang keempat, dipimpin oleh direksi. Kita akan jelaskan yang kedua nih, perusahaan umum yang disebut dengan Perum. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, di mana tujuan dan manfaat umumnya berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelola perusahaan. Contoh perusahaan umum diantaranya adalah Perum Penggadaian, Perum Perumahan Umum Nasional atau disebut dengan Perumas, dan Perum Dinas Angkutan Motor Republik Indonesia yang disebut dengan Damri. Nah, di sini juga ada terdapat ciri-ciri Perum, di mana di sini ciri-ciri Perum ada 5. Yang pertama, makna usaha adalah melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk memupuk keuntungan.
Yang kedua, berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau memasuk ke dalam suatu perjanjian, kontrak-kontrak, dan hubungan-hubungan dengan perusahaan lain. Yang keempat, modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisah. Yang kelima, dipimpin oleh seorang direksi. Selanjutnya, kita akan menjelaskan materi kita yang ketujuh, yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas. Perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh sahamnya yang dimiliki pada perusahaan tersebut. Perseroan terbatas bukanlah merupakan suatu bentuk badan usaha yang tiba-tiba ada, melainkan merupakan hasil perencanaan kreasi maupun tindakan yang dilakukan pendiri yang dilanjutkan dengan tindakan untuk mengawasi atau menjalankan perusahaan setelah persero terbatas memperoleh status sebagai badan hukum. Persero sebagai badan hukum yang bermakna bahwa persero merupakan suatu subjek hukum, di mana persero sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Maka dapat disimpulkan suatu persero terbatas secara hukum yang berstatus badan hukum setelah akta pendiriannya mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman. Syarat pendirian persero terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendirian minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya nama suatu perusahaan. Yang ketiga, susunan pemegang saham. Keempat, akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI. Yang kelima, menetapkan nilai modal dasar dan modal sektor. Yang keenam, klasifikasi perusahaan. Yang ketujuh, minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Yang kedelapan, pemegang saham harus warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Yang kesembilan, akta notaris yang berbahasa Indonesia. Penjelasan cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.